Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iWolf Channel dimanapun berada. Kali ini iWolf Channel akan memberikan fakta dan informasi seputar semburan lumpur Lapindo Sidoarjo yang sudah selama 16 tahun menyemburkan lumpur dari perut bumi. Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo Brantas kemudian menjadi bencana nasional pada tahun 2006. Ribuan orang menjadi korban karena harus meninggalkan rumah mereka yang diterjang lumpur. Lumpur menyembur sejak tanggal 29 Mei tahun 2006, 2 hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Semburan lumpur panas itu kini telah membentuk semacam kawah. Bencana lumpur Lapindo membuat pemerintah kala itu turun tangan. Baru-baru ini muncul kabar soal kandungan lumpur yang mengandung mineral bernilai tinggi dan langka. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat indikasi adanya harta karun berupa litium dan strontium di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya itu, ada juga indikasi mineral lainnya yakni mineral logam tanah jarang, LTJ, atau rare earth. Potensi besar itu tak bisa dipungkiri memakan korban sosial dan ekonomi. Ada 8 desa yang terdampak mencakup di wilayah Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji 1, BJP1, yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc. sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya 2 teori soal asal semburan. Teori pertama yaitu semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Sedangkan teori kedua yaitu semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pengeboran. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan permukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang dan Surabaya Pasuruan Banyuwangi, Jalur Pantura Timur, serta jalur kereta api lintas timur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi. Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji 1 pada awal Maret tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medisi Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medisi atas nama Alten International Indonesia, Januari tahun 2006. Setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai 24 juta US dollar. Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8.500 kaki atau 2.590 untuk mencapai formasi kujung atau batu gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor, casing, yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss, hilangnya lumpur dalam formasi, dan kick, masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur, sebelum pengeboran menembus formasi kujung. Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pengeboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pengeboran mereka di zona Rembang dengan target pengeborannya adalah formasi kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi kujungnya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi kujung yang sebenarnya tidak ada.
Setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh Batu Gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu Gamping formasi Klitik sangat porus, berlubang-lubang. Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang, masuk ke lubang di Batu Gamping formasi Klitik, atau circulation loss, sehingga Lapindo kehabisan lumpur di permukaan. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, di antaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenanginya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Jika dalam 3 bulan bencana tidak tertangani, adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektare, dengan mengungsikan 12.000 warga. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk menampung lumpur sampai Desember tahun 2006, mereka menyiapkan 150 hektare waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektare lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni tahun 2007. Akhir Oktober, diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta m3. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas. Itulah tadi beberapa informasi dan fakta seputar semburan lumpur Lapindo Sidoarjo yang sudah terhitung selama 16 tahun menyemburkan lumpur sejak tahun 2006 hingga kini tahun 2022. Untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi dan fakta peristiwa lainnya, silakan share, like, dan subscribe iWalk Channel, dan sampai berjumpa kembali pada video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.